Assalamualaikum teman-teman. Halo, lihat kucingku baru, Moza namanya. Hei Moza, lihat situ loh. Kamu ini aku pamerkan sama subscriberku ini. Oke, halo teman-teman semua. Semoga kalian gak terganggu dengan suasana di belakang ya, karena kali ini aku lagi bikin konten di kamarnya adekku karena dia habis beli lampu baru cuy. Dimanfaatkan dong ya, kakaknya kan gak punya. Berhubung sekarang ini udah tanggal berapa nih? Kita ngapain sih? 20 ya? Berhubung sekarang udah tanggal 20, itu berarti ini tuh penghujung tahun ya. Jadi tinggal bentar lagi kita ganti tahun. Menurut kalian tahun 2020 kali ini kayak gimana? Apakah masih baik-baik saja? Dan aku harap sih sebenarnya kayak gitu, karena tahun 2020 ini as we know banyak banget perubahan-perubahan, banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak kita bayangin gitu, nggak pernah kita kita bayangin gitu loh sekarang itu kejadian gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan emang di tahun 2020 ini tuh nggak ada COVID, mungkin ya situasinya kita nggak bakalan dirumahkan sekarang. Terus mungkin kita juga tidak merasa bosen gitu kan. Karena ya mungkin banyak dari kalian yang ngerasa bosen di rumah terus. Aku sih juga gitu, tapi aku emang nyaman sih sebenarnya di rumah karena aku tuh tipikal anak rumahan yang literally benar-benar rumahan gitu. Bahkan kadang aku buat keluar aja tuh sebenarnya aku bosen di rumah, aku tuh pengen keluar tapi kadang itu kayak males gitu, lebih milih buat di rumah aja karena menurut aku rumah itu adalah tempat ternyaman. That's why I love 2020, karena banyak spend waktu di rumah, karena emang di rumah itu tuh ya waktunya banyak gitu ya nggak sih, kayak kita bisa spend waktu kita tuh untuk hal apapun yang kita suka, hal apapun yang yang menurut kita tuh baik untuk kita gitu. Baik di sini belum tentu baik untuk orang lain juga ya. Dan aku sendiri mencoba untuk memanfaatkan tahun ini dengan dengan kita banyak libur di rumah, harusnya kita tuh lebih produktif gitu. Mungkin dari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020 ini ya, atau nggak usah tahun sebelum 2020 deh. 2020 awal aja mungkin kita tuh kan banyak kegiatan di luar ruangan gitu kan. Sedangkan sekarang itu bener-bener kayak kita tuh dibatasi banget untuk berkegiatan di luar ruangan gitu. Bahkan beberapa event aku yang emang seharusnya tuh terselenggara di tahun ini, ada beberapa event itu tuh di cancel gitu. Karena apa ya? Karena tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang bilang kalau misalkan tahun ini tuh adalah tahun terburuk, tahun yang istilahnya kayak bad year. Dan mungkin mereka ngomongin ini bad year ya karena mereka seumur hidup mereka baru mengalami tahun seperti ini gitu. Dan sebenarnya nih ya, sesuatu yang terjadi sekarang itu, yang terjadi tahun ini itu kayak nggak pernah kita bayangin gitu loh sebelumnya. Oke, ganti posisi lagi soalnya tadi masukin kucing ke kandangnya karena dia membuat keributan di sini. Dan oke, jadi kita lanjutin aja. Mungkin banyak banget dari kalian yang ngerasa kalau tahun ini tuh ya ampun, it's such a bad year. It's very bad year. Ya. Dan aku di awal tahun pun aku ngerasa kayak gitu. Karena apa? Karena ya waktu itu gimana nggak ngerasa kayak gitu ya. Lagi enak-enaknya kelas 11 dan lagi emang bener-bener deket-deketnya gitu loh sama teman-teman aku tuh. Jadi emang kita itu waktu itu waktu itu aku sih bingung ya, kayak mau senang apa sedih, karena waktu itu kan kita emang dijanjikan libur selama 2 minggu aja ya waktu itu, tapi sampai sekarang masih libur. Dan emang sebenarnya itu bukan kesalahan siapa-siapa, karena ya emang itulah yang terjadi sekarang gitu, ya mau gimana lagi gitu, emang itu adalah kondisi yang urgent gitu loh, darurat gitu. Kalau misalkan kalau kita berangkat ya mungkin aja penyebarannya tuh lebih luas gitu virusnya. Dan kegiatan yang aku alami, aku lakukan selama 2020 ini tuh sebenarnya bervariasi sih, dari mulai belajar, apalagi sekarang aku kan udah kelas 12. Guys, please stop bilang kalau misalkan orang belajar, orang ambis itu adalah suatu yang
sok suci, sok apa segala macem. Karena ya belajar itu adalah sebuah kewajiban, dan menurut aku kalau misalkan ada temen kalian yang apa ya namanya ngepost mereka lagi belajar atau segala macem, udahlah positive vibes aja gitu loh. Ya bikin itu tuh jadi pacuan untuk kalian, biar kalian itu tuh biar semangat belajar juga. Ya mereka aja udah post foto belajar gitu, masa kalian nggak belajar gitu kan. Jadi ya menurut aku itu adalah apa ya namanya, pacuan untuk kalian gitu. Mereka aja yang di rumah, yang mungkin mereka punya kebebasan untuk melakukan kegiatan lain selain belajar, kayak nonton film atau segala macem, itu apa ya namanya, memilih untuk belajar, masa kalian memilih untuk main sih gitu kan, kayak sayang banget gitu kan. Istilahnya kalau kalian masih sampai di Jakarta tapi teman-teman kalian tuh udah sampai di Paris gitu, jadi ya sampai sekarang ya mungkin banyak yang masih nggak sadar ya, padahal ini tuh 7 bulan ya, 7 bulan lebih kita tuh dirumahkan. Harusnya banyak banget hal yang sudah kita ambil ya, sudah kita lakukan di tahun 2020 ini gitu. Selagi kita tuh ya gimana ya, mungkin banyak yang bilang kayak nggak asik tahun 2020 nggak bisa kumpul-kumpul sama temen, kayak nggak sebebas itu gitu. Walaupun bisa kumpul harus pakai masker lah segala macem, we have to gitu, kita emang harus melakukan itu gitu. Ya gimana lagi gitu kan, kayak kita mau gimana lagi, ya emang itu udah jalannya gitu. Ya udah, kayak itu udah takdir Tuhan gitu untuk kita. Dan mungkin banyak yang bilang kalau misalkan tahun 2020 ini jelek, buruk segala macam. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh ya sebenarnya ngomong tahun 2020 atau tahun atau hari tertentu itu jelek atau buruk, karena sebenarnya kita harus bersyukur ya sama apa yang Allah kasih ke kita, apa yang Tuhan kasih ke kita. Karena kalau kita pikirin sebenarnya emang banyak banget nikmat yang kita dapetin di tahun 2020 ini. Kita bisa belajar banyak hal ya, maksudnya setiap tahun itu pasti ada kejadian-kejadian yang emang bikin tahun itu tuh special, emang bikin tahun itu tuh kayak it's different than before gitu. Tapi ya gimana ya caranya kita memaknai itu, pasti ada aja yang namanya sesuatu yang bikin tahun itu tuh unik gitu. Mungkin di tahun 2019 kemarin ada apa gitu, ada peristiwa apa gitu, mulai dari peristiwa mengenai politik, ekonomi, atau bahkan pendidikan atau kesehatan sekarang yang paling crucial gitu. Tapi menurut aku nih ya, that's normal, walaupun ini nggak normal, tau nggak sih? Jadi ya gimana ya caranya supaya kita untuk membuat tahun 2020 ini untuk terkesan normal gitu. Ya dengan cara kita nggak boleh yang namanya ngejudge tahun gitu. Mungkin banyak ujian yang Tuhan kasih ke kita di tahun ini, tapi sebenarnya ujian gitu tuh kan dikasih Tuhan karena kita bisa melampauinya gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian udah ngeluh duluan, kalian udah berputus asa sama tahun ini, kalian kehilangan banyak hal, mungkin buat kalian yang kehilangan sanak saudara kalian karena COVID-19 ini, aku turut berduka cita. Tapi teman-teman semua, kita harus yang namanya tuh sabar, tabah, yang namanya menjalani ujian gitu. Karena aku juga ngerasa kalau misalkan waktu aku tuh juga hilang gitu. Waktu kelas 12 aku nggak kepake sama sekali, maksudnya nggak di sekolah sama sekali. Padahal waktu kelas 12 itu kan crucial banget gitu kan buat kita anak SMA yang mau masuk ke PTN gitu. Ya mungkin anak-anak yang kayak kita tuh pengennya ke PTN kayak gitu-gitu lah. Pokoknya kelas 12 itu tuh emang masa yang apa ya namanya, yang paling sangat disayangkan sekali sih kalau misalkan kita tuh sampai yang namanya nggak ngalamin kelas 12 gitu. Tapi ya sekarang aku ambil sisi positifnya aja, kita bisa lebih explore diri kita ketika kita di rumah. Seharusnya kita tuh sadar gitu, kita dirumahkan itu bukan suatu apa ya namanya, kesengajaan gitu, karena ini adalah pandemi gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalkan emang kan lebih enak kalau kita di sekolah kan, tapi kenapa kita di rumah ya? Karena ada suatu halangan yang emang mengharuskan kita buat belajar di rumah. Tapi apakah itu menghambat kita untuk belajar? Tentunya nggak boleh, harusnya tetap kayak belajar terus gitu gimana pun caranya. Karena sebenarnya kita, orang yang hebat itu adalah orang yang menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kalau memang sekarang lagi masanya kayak gini, ya kalau bisa ya kita mengikuti gitu. Karena
kalau kita bisa menyesuaikan diri, it's gonna be easier. Pada dasarnya contohnya juga nih, kadang kita ngeluh gitu kan, tahun ini tuh rasanya nggak ada yang bener deh. Udah mulai dari kelas 11 aja kita nggak genep, event-event kita gagal semua. Aku ngalamin juga event gagal, terus juga ngalamin yang namanya patah hati mungkin karena LDR gitu, nggak ketemu lama, terus putus atau segala macem. Terus mungkin kalian kehilangan teman-teman kalian nggak sedekat teman kalian kayak di sekolah dulu daripada sekarang. Atau mungkin kalian, naudzubillah min dzalik, aku nggak mendoakan, mungkin dari kalian ada yang kena covid segala macam. Aku turut berduka cita sebenarnya. Ya memang sih itu nggak bisa dirasakan oleh semua orang, pasti setiap orang tuh memiliki yang namanya kesedihan dan problematika mereka masing-masing gitu. Dan aku tidak bisa menjudge kalau apaan sih cuman kayak gitu juga, masalah orang lain tuh lebih banyak yang lebih lebih complicated daripada kamu. Nggak bisa gitu juga, karena setiap orang tuh punya ke mental mereka sendiri-sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi menurut aku, apapun masalah kalian yang ada di tahun 2020 ini maupun tahun-tahun kemarin, ikhlasin, sabar, dan jadi versi terbaik dari diri kalian di tahun depan. Atau nggak usah lama-lama deh, besok aja jadi versi terbaik diri kalian untuk besok. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi ngomongin tentang tahun 2020 jelek, atau mungkin ngomongin tentang hari ini jelek, ya berarti hari esok harus lebih semangat, harus lebih baik gitu. Gimana caranya? Nggak dengan mengeluh aja. Semuanya orang bisa ngeluh gitu, aku pun bisa ngeluh, bahkan ini adik aku juga bisa ngeluh, orang-orang semuanya bisa ngeluh gitu. Tapi ketika kita menjadi person yang lebih hebat lagi, itu adalah ketika kita problem solving, mencari gimana sih caranya kita tuh menghadapi keluhan-keluhan kita ini gitu. Gimana caranya kita menjadi lebih bersyukur, gimana caranya kita mengatasi gitu. Kayak mungkin kita kehilangan seseorang gitu di tahun ini. Ya, gimana caranya mengikhlaskan? Gimana caranya kita move on? Gimana caranya kita bisa memaknai hal-hal yang mungkin sebenarnya kita nggak pernah pikirkan kalau itu tuh adalah suatu nikmat atau suatu pemberian yang hebat banget dari Tuhan untuk kita. Dengan begitu, kalian akan dapat menjadi versi terbaik dari diri kalian. Karena ya itu tadi, mengeluh semua orang bisa, tapi ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita, itu tidak semua orang bisa gitu. Artinya, which is kalian ketika menjadi lebih baik lagi, itu kalian hebat banget, kalian extraordinary, kan kalian berbeda dari orang-orang lain yang cuma mengeluh di luar sana. So masih tetap cuman mau mengeluh sama tahun 2020 ini, karena kalau mengeluh itu nggak ada habisnya. Kayak ya mengeluh mah mengeluh aja gitu, tapi langkah setelah mengeluh itu apa? Kita harus pertanyakan itu gitu sih teman-teman. Dan buat yang tanya tahun 2020 itu baik atau buruk, aku sih sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, aku emang suka di rumah dan aku tidak masalah ketika aku di rumah, punya kesibukan sendiri walaupun ya kebanyakan rebahan. Dan mungkin emang keadaan di rumah aja ini adalah suatu suatu kesenangan bagi orang-orang kayak aku, tapi juga mungkin suatu kesedihan bagi kalian, beberapa teman-teman dari kalian yang ya mungkin broken home atau apa. Tapi aku yakin kalau misalkan kalian bisa melewati ini, kalian akan menjadi versi terbaik, versi yang lebih baik daripada diri kalian yang sebelumnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi semangat ya, semangat aja. Dan kalian tuh gak sendiri kok, kalian masih punya Tuhan, kalian masih punya diri kalian sendiri. Dan kalau mungkin kalian ngerasa tahun 2020 ini buruk, stop thinking about it. Dan gimana caranya supaya tahun depan itu lebih baik, gimana caranya kita itu menghadapi sistem yang ada gitu, gimana caranya kita menyesuaikan diri. Gak cuman kayak gini doang, karena kalau misalkan kayak gini doang ya bakalan sama setiap tahun, maupun itu tahun 2020, 2021, 22 dan seterusnya. Kalau kita tidak berubah untuk menjadi lebih baik lagi, ya tetap akan seperti ini adanya gitu.
So mungkin kayak gitu aja yang aku bagiin. I'm sorry kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau apa, karena di sini aku cuman pengen untuk menghibur kalian yang mungkin lagi sedih tahun 2020 ini. Aku nggak tahu permasalahan kalian dan aku tidak tahu bagaimana rasanya, tapi aku sebagai orang yang alhamdulillah tidak apa-apa, merasa sebuah kewajiban untuk aku untuk menyemangati kalian yang mungkin memikirkan tahun 2020 ini tuh sebagai tahun yang buruk, karena tahun depan selalu ada harapan gitu. Kalian harus berharap dengan tahun depan, harus berharap dengan masa depan, gak cuman mikirin tahun-tahun lalu aja. Oke? Gitu aja, dan mungkin ini adalah video terakhir di tahun 2020, dan sampai jumpa di tahun depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.